أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الناعمين الحامدين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك الحمد لله رب العالمين pada jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam pagi yang sangat sejuk dan sedikit dingin ini menjelang kita lawan rasa kantuk dan rasa malas kita dengan bersama-sama kita berjanji melanjutkan nasihat-nasihat bagi para hamba Allah Subhanahu wa taala yang terkumpul dalam kitab Nasihat Al-Ibad yang ditulis yang disusun oleh Al-Alim juga Al-Alim Al-Alamah Al-Syekh An-Nawawi Al-Badani. Semoga ridha Allah menyertai kita dalam kajian kita dan semoga apa yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat baik di dunia dan insyaallah menjadi kita di hari kelak namanya Allah. Baiklah, sebelum kita mulai kita baca Al-Fatihah yang bersama. Yang pertama, kita kirimkan kepada Syekh dan Nabi Muhammad SAW. Kita hadirkan kepada Sayyidina Muhammad SAW serta para keluarga dan para saudaranya, para segenap dan seluruh Nabi dan Rasul, para segenap penghulu para segenap penghuni langit dan bumi seluruh isinya, dan terutama kepada guru-guru kita, kepada masyayikh kita, kepada orang tua kita, dan lebih khusus kepada Syekh An-Nawawi Al-Badani yang telah memelankan ilmu-ilmunya kepada kita semuanya dalam kitab ini. Semoga yang kita semuanya diridhai Allah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alaihi najmu bisyawa'ati Rasulullah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, kita lanjutkan di Al-Muqalatul Tasi'ah, makalah yang ke-9 di halaman 5, baris yang ke-7. Baris yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Muqalatul Tasi'ah, dan makalah yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. An Sufyan Ats-Tsauri, dari Syekh Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu, wa huwa beliau Syekh Sufyan Ats-Tsauri ini Syekhul Imam Malik. Jadi beliau adalah gurunya Imam Malik. Imam Malik itu adalah salah satu gurunya Imam Asy-Syafi'i. Jadi beliau ini Sufyan Ats-Tsauri ini termasuk ulama-ulama salaf, ulama generasi setelah sahabat Nabi Muhammad SAW. Dalam kaulnya, Syekh Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, kullu ma'siyatin, setiap maksiat, nasyiatin, yang tumbuh atau yang diawali atau yang didorong an syahwatin, akibat syahwat. Jadi kalau maksiat itu didasari atau didorong karena syahwat. Ai istiaqi nafsi la syai'in, maksudnya syahwat di sini adalah istiaqi an-nafsi. Istiaq itu dari kata syauq, ya, syauqi kalau ada kata nama syauqi itu artinya rindu atau keinginan yang meronta-ronta gitu. Ayat istiaqi syahwati ala syai'in ila syai'in, ayat istiaqi nafsi ila syai'in,
yaitu dorongan yang sangat kuat hati kita, nafsi hati kita ila syai'in, kepada suatu hal atau suatu perkara itu nafsu atau syahwat. Jadi kalau kita ingin melihat mobil dan kita pengen banget memilikinya, itu syahwat. Syahwat pengen memiliki mobil. Tapi kalau sama saya dia bagus ya, oh yaudah, itu nggak bersifat, nggak bernafsu. Jadi jadi bilang syahwat, jadi bilang syahwat. Tapi kalau ada istiak sampai terbayang-bayang, sampai terngiang-ngiang, teringat dan terobsesi, sangat ingin memiliki sesuatu dari itu namanya syahwat. Apa aja? Syahwat belum tentu tidak. Syahwat itu bisa jadi bagus, bisa jadi hal yang baik, bisa jadi hal yang buruk. Tapi syahwat yang buruk itu yang akan mendorong kepada maksiat. Atau syahwat-syahwat yang terlalu berlebihan, ini nanti bisa mendorong kepada maksiat. Jadi kalau maksiat ya, setiap maksiat yang tumbuh yang didorong syahwatin dari syahwat, ada istilahnya istilah syai'in atau dorongan yang kuat dari hati kita ila syai'in kepada suatu perkara. Fa'innahu, maka sungguhnya maksiat tersebut yurji, diharapkan atau masih mendapat harapan atau masih bisa berharap apa ghufran, ampunan Allah atas maksiat tersebut. Maksiat itu ya, maksudnya maksiat tersebut. Jadi semua maksiat yang didorong akibat yang terjadi akibat dorongan syahwat itu fa'innahu yurji ghufranaha, sesungguhnya maksiat yang kita lakukan tersebut itu masih diharapkan ampunan Allah atas maksiat yang telah kita lakukan tersebut kalau didasari atas syahwat. Wa kullu maksiatin, dan setiap maksiat, nah ini ada kullu kan berarti semua, segala tersebut. Tetapi kalau depannya itu kata yang nakiro, jadi nakiro itu semua enggak, tapi pasti ada batasan, Itu yang menjadi perdebatan tentang kullu bid'ah. Jadi kullu bid'atin itu dolar dan konten. Jadi ini juga sama. Ini adalah apa namanya dalam kaidah-kaidah ada bin Arab. Jadi kaidah-kaidah kesusahan Arab. Jadi setiap puluh tapi depannya ada apa namanya ada kata yang nakiro, tidak ada alif lam, itu mengandung pembatasan lagi atau mengandung sum lagi. Makanya kullu bid'atin, semua bid'ah itu berarti tidak semua hal itu tidak jadi semua. Ada pengkhususan lagi. Nah, makanya kalau bilang apa namanya, kalau ulama kita begitu kullu bid'atin itu memang disepakati semua bid'ah itu adalah dolal. Maka dolal yang mana? Bid'ah yang mana? Terus dikhususkan lagi ada bid'ah yang dolal, bid'ah yang selalu akan semangatnya kepada kesalahan, semangatnya kepada tidak sejurus dengan yang Rasulullah sampaikan atau tidak sejurus dengan yang Rasulullah SAW itu dakwahkan. Semangat dakwahnya Rasulullah kan ilal khair, ittaqullah, dan istilah ibu al-maksiyah. Jadi semangat yang diajarkan Rasulullah adalah takwa kepada Allah, takut kepada Allah, tunduk dan patuh kepada semua janji Allah, serta menghindari serta menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah SWT. Jadi selama beberapa tahun belakang dari semangat yang diajarkan Rasulullah, maka itu benar. Tapi kalau tidak ada konten untuk menyesatkan, tidak ada konten yang menjadikan kita sesat dan jauh dari Allah SWT, itu benar tidak dalam menggolikan benar. Selama ada dasar hadis yang berdasarkan. Misalnya saya doa tapi tidak sesuai yang terus diajarkan Rasulullah. Apakah doa saya bid'ah? Maka selama doa itu
doa yang baik. Selama doa kita doa yang semangatnya seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka doa itu tidak terlalu, meskipun Rasulullah tidak mengajar. Dan itu contohnya banyak sekali. Sebagaimana doa kita Rasulullah mengajarkan Allahumma ba'idka. Terus apa namanya? Ada sahabat terus ya Rasul, saya belum bisa diajari apa namanya sholat doa intinya seperti itu. Oh, bagus. Dan akhirnya itu menjadi salah satu ajaran yang dimana Rasulullah, meskipun itu bukan dari Rasul seperti yang banyak. Dan banyak hal lain. Nah, itulah yang mendasari kenapa ulama kita Asy-Syafi'i, mazhab-mazhab yang empat itu tidak tersebut karena begitu luasnya pemahaman atas semangat-semangat ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu luas literasinya. Jadi karena literasinya luas tidak seperti itu, tidak seperti itu mengambil satu tema. Kita lanjutkan. Kullu maksiatin, dan setiap maksiat nasya'at yang tumbuh atau yang bercokol di dalam hati kita atau yang didasarkan an kibrin karena perasaan atau rasa sombong atau sombong yang didasarkan karena sombong. Jadi maksiat yang didorong oleh rasa sombong. Da'wal fadli, maksudnya sombong adalah da'wal fadli, artinya mengaku, menyeru dirinya yang mulia atau mengaku merasa mulia atau lebih mulia dari yang lain. Jadi kalau misalkan kita cuma ngaji karena malas capek atau mendingan tidur, itu masih syahwat. Jadi itu bukan itu. Jadi itu masih ada jiwa atau dia mesti turun. Tapi kalau nggak mau, karena didasarkan rasa sombong. Satu rasa sombongnya, nggak butuh gitu, atau nggak penting, nggak perlu, gitu. Atau merasa yang ngisi masih aja, lebih nggak selevel sama saya, nggak selevel sama Tuhan. Akhirnya keluar, terus bikin tag. Nah itu jangan aja deh. Kalau didasarkan rasa sombong, segera istighfar. Tapi kalau cuma karena maksud, semalam begadang, terus sekarang ngantuk banget, akhirnya lebih baik tidur, itu masih mufrad, jadi itu mufrad. Ini contoh ini pun bukan kemaksiatan, tetapi jangan kemalasan. Jadi ketidakmauan kita melakukan kebaikan itu didasarkan kesombongan. Kalau didasarkan kesombongan itu nanti ini ada jelasnya. Kenapa setiap maksiat yang didasarkan atau yang didorong atas rasa sombong itu adalah karena wa kullu ma'siyatin nasya'at an kibrin. Jadi setiap maksiat yang didasarkan, yang didorong oleh rasa sombong, aida awal fadli, yaitu maksudnya mengakui dirinya, mengakui kelebihan utamanya. Dia lebih utama, lebih afdal lah. Perasaan lebih afdal atau perasaan lebih namanya sombong, kibir. Fa'innahu, maka maksiat jenis ini, maksiat yang didorong oleh atas rasa sombong itu, la yurji, tidaklah diharapkan, tidaklah ada harapan ghufrana, ampunan Allah atas maksiat yang dilakukan tersebut. Karena sesungguhnya maksiatnya iblis asluha adalah asalnya
Ail maksiat maksudnya asal dari maksiat yang dilakukan iblis. Itu minal kibri, dari rasa sombong. Nah, ini kenapa maksiat yang didasari oleh rasa kibir atau rasa sombong itu tidak diuji ukurannya, tidak diharapkan atau tidak ada harapan mendapatkan ampun Allah, karena asal daripada maksiat tersebut adalah rasa sombong atau kibir. Dan kibir itu adalah sifatnya iblis. Sifatnya iblis. Jadi ada malaikat, ada iblis. Malaikat itu adalah perasaan spirit yang harus kita ikuti. Itu namanya spirit yang uluhiyah, ilahiyah. Itu adalah didorong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada spirit yang memang untuk melawan apa yang Allah perintahkan. Itu spirit yang dihembuskan oleh iblis. Itu hembusan dari setan yang dihembuskan lewat iblis. Dan sekarang spirit setan itu tidak hanya dengan iblis, bisa dengan jin, bisa dihembuskan oleh sama manusia sendiri yang didasari oleh spiritnya setan, atau didasari oleh didasari oleh dorongan untuk tidak mau mematuhi Allah. Nah, jadi maksiat yang didasari oleh sombong itu tidak diharapkan ke pengampunan Allah atas maksiat tersebut, karena asal maksiat tersebut minal kibri, yang didasari oleh kibir. Kenapa? Jadi asal muasalnya sifat sombong itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh iblis. Jadi maksiat pertama kali itu terjadi adalah ketika iblis tidak mau mengikuti perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Jadi di sini diterangkan fa'innahu la yulzihun, karena sesungguhnya maksiat yang didasarkan akibat tersebut la yulzi, tidak dapat ampunan atau tidak diharapkan adanya ampunan kufrun atas maksiat tersebut. Lianna maksiat iblis, karena maksiat iblis karena asalnya ayat maksiat ini, jadi asal dari maksiatnya iblis tersebut adalah kibri, dari kibir atau dari kesombongan. Di mana iblis itu menganggap dirinya khairun, lebih baik min sayyidina Adam, lebih baik daripada Adam. Jadi hanya gara-gara dia mengira bahwasanya dia lebih baik daripada Adam, akhirnya iblis ini lupa bahwa perintah untuk menyembah atau perintah untuk sujud atau perintah untuk mengikuti, mengakui Adam sebagai khalifah fil ardh itu tidak dilakukan sama iblis. Kenapa? Karena dia menganggap dirinya lebih mulia daripada Adam. Dia lupa bahwa perintah itu bukan kemauan Adam. Perintah itu adalah perintah dari Allah. Apapun kondisi Adam saat itu, malaikat juga sudah mencoba untuk mengargumentasi. Kenapa manusia ya? Manusia kan nanti sifatnya begini. Kenapa dia? Golongan dia yang kau jadikan khalifah. Aku lebih tahu mereka. Dan karena ini perintahmu saya ikut. Itu yang lain, hamba-hamba yang lain juga sama. Hamba-hamba yang lain mampu yang ada di langit, yang di bumi, gunung, semuanya, tanah, semuanya laut tidak bertanya. Kenapa Malaysia? Kenapa manusia yang menjadikan pemimpin kami dengan Allah? Dia kan ringan di tangannya. Dia kan
gemar banget yang namanya suka kosa-kosa. Dan dia juga seragam ratus lama ya Allah. Aku yang beritahu. Jawab Allah. Makanya yaudah, makanya aja yang beritahu. Makanya kalau sekarang kita lihat setiap kita jalan, semua hal yang kita lalui itu menyaksikan kita. Jangan dikira mana itu menyaksikan. Jadi semua ada rohnya. Cuma bedanya kita menganggap bahwa yang tidak bergerak ini tidak punya roh. Semua makhluk itu ada roh. Cuma makhluk itu ada yang bergerak dan tidak bergerak. Jadi kalau di biologi kita mengenal ada makhluk hidup dan makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup adalah bernafas, bertumbuh, berkembang, makan. Makhluk mati tidak seperti itu. Terus kita menganggap bahwa makhluk hidup ini semuanya punya roh, dan makhluk yang tidak hidup itu nggak punya roh. Terus semuanya. Kenapa? Karena semua perkara itu ada unsur terkecilnya. Dia adalah atom. Atom dan di dalam atom itu ada elektron. Elektron itu masih ada elektron positif dan negatif. Dan mereka itu semua bergerak. Elektron itu mau bergerak atau bergerak, mereka bergerak. Elektron itu bergelombang yang bergerak. Jadi itulah sumber penghidupan mereka. Kenapa akhirnya daun-daun, kenapa pepohonan, kenapa gunung, semua tanah dan semua penghuni yang ada di langit dan di bumi ini bertasbih dan memuji Allah, karena mereka punya Allah dan mereka menyaksikan apapun yang dalam manusia, dan dia menyaksikan oh ini yang manusia. Di setiap ada manusia yang melewatinya, dia berharap bahwa pemimpin pun datang, pemimpin pun lewat, khalifah pun lewat. Dia berharap berkah dan kebaikan dari pemimpinnya. Coba kalau kita dengar, oh ada pemimpin kita adalah pemimpin tertinggi lah di negara kita. Ada presiden mau datang, kita berharap ada kebaikan yang ditebarkan dengan presiden karena akan datang ke tempat kita. Nah, sama, mereka juga tahu, oh apa? Khalifah akan datang. Ini para makhluk di dunia dan para makhluk di dunia, para makhluk di bumi dan di langit. Begitu ada manusia melewatinya, manusia duduk mendudukinya, kan? Musola, kita diam. Begitu kita duduk dan diam di dalamnya, mereka berharap bahwa kita sebagai khalifah akan memberikan berkah bagi mereka. Tapi apa yang terjadi? Kalau ternyata manusia yang mulia, dia bisa mengerti bahwasanya dia adalah khalifah, aku adalah pemimpin di bumi, maka aku akan senantiasa memberikan keberkahan bagi diriku dan bagi semua yang aku pimpin, semua hal yang aku pimpin, maka berkah dan berkah itu akan mengalir bagi dirinya dan kepada sekitar alam sekitar yang dia lewati. Begitu mereka melihat bahwa ini khalifah luar biasa, kedatangan dia, keberadaan dia memberkati saya. Dia lebih berdoa lagi, lebih berdoakan lagi dan berdoakan lagi, sehingga kebaikan yang ditanamkan oleh khalifah fil ardh itu, oleh manusia, oleh kita semua itu menjadikan berkah bagi mereka dan mereka kembali berdoa. Tetapi apabila tertampakkan keragusan dan kesombongan serta kebodohan kita sebagai makhluk khalifah fil ardh ini, menjadikan akhirnya tidak ada berkah yang kita sebarkan, tidak ada kebaikan yang kita sebarkan di dunia ini, di bumi ini, baik kepada sesama manusia ataupun tidak sesama manusia, maka mereka dibilang, ya Allah, kok seperti ini pemimpinku, kok seperti ini, ya Allah, khalifahku yang kau akan diminta perbuatannya seperti ini. Hutan yang kau jadikan, yang kau tumbuhkan pohonannya, yang kau rawat tumbuhannya, pepohonannya selama ini, sehingga pohon-pohon dan semua habitat yang ada di hutan ini bisa menjadikan keseimbangan ekosistem, bisa menjadikan keseimbangan oksigen yang ada dalam bumi ini. Mereka habiskan, mereka gagal habis, mereka rusak semuanya di ketamakan dan keserakahan mereka, ya Allah. Bagaimana ini, ya Allah? Akhirnya mereka menyaksikan betapa pemimpin yang dia idam-idamkan itu ternyata merusak dunia ini, ternyata merusak bumi. Terus
mana tanggung jawab dia sebagai khalifah imam? Kalau tidak mengetahui ilmu atau tidak mengetahui sejatinya siapa manusia itu, apa yang harus dilakukan, maka dia akan tidak pernah merasakan tangisan-tangisan daripada bumi dunia, bumi langit di sini. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW itu kalau pernah kajian atau dakwah di apa namanya di waktu itu di masa itu di Madinah, beliau kalau menyampaikan dakwah, menyampaikan atau mengajari ngaji para sahabat itu ngaji, mengajari murid-muridnya atau sahabat-sahabat itu ngaji, kita selalu bersandar pada pohon. Ada pohon kurma, kita bersandar. Mungkin duduk sambil mengajar, mungkin masjid doang, kalau kurma sambil duduk sambil mengajari di situ. Nah, suatu saat ada orang dari luar, orang dari luar kota Madinah atau bahkan keluar dari negeri dari negeri Mekah waktu itu datang, dan dia adalah bukan orang Islam. Datang ke situ untuk menemui Rasul untuk menyatakan keislaman. Aku bersyahadat bahwa engkau Rasulullah, aku iman kepada Muhammad dan serta aku mengikuti ajaran yang kau ajarkan. Maka orang tersebut datang kepada Muhammad dan menyatakan keimanannya. Lantas setelah itu orang tersebut menghadiahi Rasulullah sebuah mimbar. Mimbar ini bukan mimbar, tapi kayak papan mimbar. Jadi ketika Rasul mengajar ngaji lagi, tidak bersandar di pohon tersebut. Akhirnya Rasul duduk di dalam mimbar tersebut, mungkin seperti ini, dikasihnya agak lebih tinggi, gitu, agak lebih tinggi, sehingga Rasul kelihatan dari sahabat-sahabat lainnya lebih tinggi. Maka Rasulullah SAW akhirnya menerima hadiah mimbar tersebut. Lantas setiap kali mengisi pengajian itu Rasulullah duduk di mimbar hadiah yang diberikan oleh sahabat yang baru masuk Islam tersebut. Nah, setelah mimbar ini baru dan Rasulullah SAW mengisi pengajiannya di mimbar tersebut, semua sahabat tiba-tiba dikagetkan dengan suara tangisan, gitu, dengan tangisan. Wah, kaget. Siapa? Gak ada anak-anak, gak ada perempuan ibu-ibu yang menangis. Lalu tiba-tiba ada suara tangis. Semua mendengar tangisan, suara tangisan itu. Tapi gak ada yang tahu itu dari mana suara tangisan. Lantas Rasulullah yang sebagai Abdul Arwah, orang tuanya arwah semua yang ada di dunia ini, ya. Jadi semua hal yang ada di dunia ini Abdul Arwah atau bapak rohnya itu adalah Nabi Muhammad SAW. Karena dia tahu tangisan anak rohnya. Makanya yang saya katakan tadi bahwa semua hal itu, semua benda itu ada rohnya dan rohnya. Ini contoh. Jadi Rasulullah SAW tahu ternyata tangisan itu datang dari pohon kurma yang selama ini dia sadar juga. Maka datanglah Rasulullah SAW menghampiri pohon kurma tersebut. Baik pohon kurma, kenapa kamu nangis? Dia menyampaikan, karena engkau sudah tidak lagi menyadariku, wahai Rasulullah SAW. Karena engkau sudah tidak menyadarinya, sehingga aku kangen sekali untuk engkau sadari lagi, ya Allah. Semenjak ada mimbar itu, engkau sudah tidak mau lagi bersandar di aku. Terus Rasulullah SAW berbicara begini, engkau mau tetap bersamaku atau engkau ingin bersamaku nanti kamu masuk surga? Si pohon kurma juga ada seperti itu. Nah, karena pohon kurma ini dia punya ruh, tapi tidak punya akal. Maka dia jawabannya baiklah, aku mau masuk surga aja. Ya udah, kalau mau masuk surga, aku biarin duduk di sana. Nanti kamu akan ketemu aku surga. Itu akhirnya dihibur oleh Rasulullah seperti itu. Nah, ini menandakan bahwasanya
kehadiran khalifah-khalifah bid'ah itu bisa dirasakan oleh penduduk atau oleh makhluk, semua makhluk yang ada di bumi dan langit ini apabila kita mengetahui ilmu itu. Tetapi kalau kita tidak mengetahuinya, kita tidak bisa memberikan berkah manfaat bagi mereka. Meskipun mereka merasakan kerusakan yang kita akibatkan, dan mereka juga merasakan kebaikan yang kita rasakan, yang kita kembangkan. Jadi kalau kawan Pak RT yang misalkan sepakat menjaga kebersihan di komplek kita, itu mungkin pemikiran kita hanya kita manusia yang merasakan. Oh tidak, oh bersih komplekku. Tetapi sebenarnya alam semesta ini menyaksikan betapa kita ini baik menjaga komplek. Ini yang perlu kita tanamkan dalam hati kita, bahwa semua menyaksikan. Dan ini semua hal yang ada di sini yang termasuk di sini menyaksikan kehadiran kita di musola yang sedang kita saat sekitar itu bisa. Dan kita berharap bahwasanya semuanya berkah yang ada di sini, dan kita menaburkan semangat berkah dalam diri kita. Insya Allah semuanya terberkah. Amin ya Allah. Ya. Karena asal yaz'umu yang mengira, Iblis mengira bahwa dia khairun min Sayyidina Adam, dia lebih baik daripada Sayyidina Adam. Wali'anna, dan sesungguhnya, karena sesungguhnya zallatu Sayyidina Adam, tergelincirnya Sayyidina Adam, tergelincirnya Nabi Adam alaihi salam. Jadi tergelincirnya Nabi Adam itu berlaku maksiat waktu itu, karena asal dari syahwati, asalnya dari dorongan syahwat. Jadi dua maksiat yang pertama terjadi ya waktu itu adalah, satu, iblis tidak mau bersujud kepada Adam atas perintah Allah. Yang kedua, Adam tergelincir oleh bujuk rayu iblis sehingga dia melanggar apa yang sudah dilarang oleh Allah SWT. yakni dikatakan di sini bisa bagi dengan sebab istiaqihi, dorongan nafsunya, dorongan syahwatnya ada ila zauqi, untuk mencicipi syajaratis syahwati, sama roti syajaratis syahwati. Jadi untuk mencicipi buah yang tumbuh di dalam syajaratus syahwat. Jadi Nabi Adam itu tergelincir dalam maksiat itu karena dorongan hatinya untuk mencicipi buah yang tumbuh dalam syajaratus syahwat, dalam pohon syahwat. Al-manhi, pada buah tersebut yang dihasilkan oleh syajaratus syahwat tersebut, dalam syajaratus syahwat atau pohon syahwat tersebut, itu al-manhi, itu dilarang oleh Allah, dan dikasih tahu bahwa itu pohon terlarang ada untuk menikmatinya. Nah, tapi akibat dorongan syahwatnya, dorongan nafsunya, maka ada hawa itu tergelincir untuk mencicipi mencicipi buah daripada pohon syahwat tersebut. Nah, tetapi kenapa maksiatnya ada, dosanya Adam ini diampuni oleh Allah SWT? Karena meskipun dia melanggar perintah Allah, itu didasarkan kepada syahwat. Jadi masih ada kufur, masih ada yurji kufur, masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah SWT. Ini yang berbeda. Jadi para ulama itu membagi asal atau usul atau aslinya maksiat itu didorongkan oleh tiga. Yang pertama adalah karena dasar dorongan takabur atau sombong. Yang kedua karena dasar atau dorongan daripada
syahwat. Dan yang ketiga, didasarkan atau didorong oleh rasa tamak atau rakus. Semua inti dari maksiat pasti akan didasari kalau kalau di tracking, di tracing pasti akan didorong oleh dari salah satu daripada ketiga ini. Apakah sombong, apakah syahwat, apakah tamak atau serakah. Korupsi itu udah pasti dari syahwat, serakah. Terus pembunuhan bisa jadi karena sombong, bisa jadi karena serakah. Bagi menguasai harta dan sebagainya serakah. Atau sombong karena merasa jagoan, terus dia berlaku semena-mena sehingga menganiaya dan menzalim orang yang lain. Itu karena kesombongan dan sebagainya. Jadi nanti akan diaudit dan diaudit maksiat yang dilakukan, di tracing ke belakang apa yang dilakukan. Hati-hati, kalau disebabkan karena kesombongan, karena kibir, maka tidak ada yuzi umroh, tidak ada tidak ada harapan ampunan Allah. Ini yang harus kita hati-hati, waspada. Jangan sampai kelamaan kita sebagai manusia, maksiat yang timbul dari tangan kita, yang timbul dari diri kita, itu karena dasar dorongan daripada kibir atau dorongan daripada rasa sombong. Nah, satu makalah sudah selesai. Semoga kita bisa mengambil manfaat dan mengambil hikmah daripada apa yang telah kita kaji pada pagi hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari sifat sombong, karena itu adalah sifat asli atau dorongan syahwat atau dorongan maksiat yang dihembuskan oleh iblis untuk sombong. Artinya kalau kita tidak beribadah kepada Allah karena rasanya syahwat, males banget ini, atau tergelincir maksiat dan kedosaan itu karena syahwat, males, atau amal seperti kalau subuh gitu, artinya tidak sholat, itu masih oke, masih ada kufur, masih ada harapan dapat ampunan dari Allah. Tapi kalau tidak mau sholat, tidak menyembah Allah karena dia merasa tidak takut sama Allah, tidak takut akan dosa itu, atau dia tidak apa ya, pokoknya sombong lah rasanya, dosanya rasa sombong, nah itu tidak ada ampun bagi dia. Ini yang harus kita harus selalu muhasabah. Kita itu sebagai makhluk yang selalu bermaksiat ini, dasarnya apa ini? Mendorong kita untuk kita muhasabah. Kita hitung, kita cek, kita tracing sendiri. Apakah karena sombong, apakah karena syahwat. Meskipun dua-duanya adalah maksiat, dua-duanya adalah dosa. Cuma bedanya, dosa yang didasarkan atas syahwat itu masih ada harapan diampuni oleh Allah SWT. Tapi kalau dosa yang didasarkan oleh kibir itu tidak ada pengharapan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih saudara-saudaraku semuanya. Marilah kita tutup dengan hamdalah bersama. Semoga kita berbagi ini majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.